Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus. Besar anugerah-Mu. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setia, anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah kami upayakan, yang untuk Bapak limpahkan kepada setiap kami, anak-anak yang Bapak kasihi. Bapak, terima kasih kami mau mendengar firman Tuhan, berfirman-Nya Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus selalu menyertai Anda dan saya dimanapun kita berada. Nah, minggu ini kita sudah ibadah tatap muka, saudaraku ya, di gereja. Tapi mungkin ada sebagian jemaat yang mau ibadahnya di rumah, jadi tetap online tetap kita jalankan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya umpamakan, di mana ada seseorang yang lagi mendayung sebuah perahu di sebuah sungai yang lagi merawan arus, saudara. Nah, di mana sungai ini berbicara mengenai dunia, perahu ini berbicara mengenai tubuh kita yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Sedangkan orang yang mendayung itu orang percaya. Sedangkan dayungnya ini, kekuatan dayungnya itu yaitu anugerah yang secara cuma-cuma yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya, yang memampukan kita untuk mendayung maju ke depan.
Sedangkan kekuatan fisik kita itu berbicara mengenai iman kita, saudara. Ada amin. Dan arus sungai ini berbicara mengenai dunia ini dalam kuasa si jahat. Di mana orang anak muda seseorang ini dia mendayung, saudara, dengan kekuatan daripada anugerah ini yang memampukan dia untuk terus melaju ke depan, melihat panggilan kita sebagai orang percaya untuk memperluaskan kerajaan Allah yang Allah panggil kita sebagai untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan dan kemuliaan dalam kehidupan kita semasa kita ada di dalam dunia ini. Ada amin. Nah, mengenai anugerah yang daripada Tuhan ini, saudaraku, ternyata anugerah ini ya bentuk kasih karunia atau anugerah ini yang kita terima melalui iman, bukan saja untuk apa? Untuk membawa keselamatan jiwa kita, untuk kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ternyata dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, nah, kita ditopang oleh anugerah, yaitu kehidupan daripada Tuhan Yesus yang menghidupkan Anda dan saya dengan kuasa dari kebangkitan daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Ada amin. Dan anugerah ini saya definisikan, anugerah itu adalah pelimpahan kuasa secara cuma-cuma dari Allah yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu melampaui daripada kemampuan kita sendiri, saudaraku. Jadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita ditopang oleh anugerah yang daripada Tuhan itu sendiri. Ada amin. Dan anugerah ini juga di mana Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Firman-Nya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Nah, Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, Tuhan berkata bahwa apa? Kelemahan di sini yaitu ketidakmampuan kita. Nah, ketidakmampuan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu hal atau masalah dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita pergunakan kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan berkata apa? Kuasaku, anugerahmu, kuasa optimal bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, bukan di sini saja, saudaraku. Rasul Paulus juga menulis di 2 Korintus 1 ayat 12 bagaimana hubungan Rasul Paulus dengan orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus dengan apa? Dengan kemurnian hati dan ketulusan hati. Rasul berkata bukan daripada kekuatan dia, tetapi kekuatan daripada anugerah yang memampukan Rasul Paulus, saudaraku, untuk apa? Untuk mengasihi, saudaraku, orang-orang jemaat di Korintus dengan kasih yang tulus dan kemurnian yang sejati yang daripada kekuatan daripada anugerah ini, saudara. Ada amin. Dan bukan di situ saja, saudaraku. 1 Petrus juga menulis, saudaraku, di 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2 di mana dikatakan apa? Kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada Anda dan saya. Dengan kata lain, kemampuan kita, saudaraku, untuk melakukan segala kehendak daripada Allah itu telah dianugerahkan melalui kuasa ilahinya, saudaraku, kepada memampukan kita untuk kita melakukan segala kehendak daripada Allah yang kita terima melalui iman. Ada amin. Dan ketika kita mampu untuk berbuat baik, saudaraku, ketika kita mampu untuk kita mengampuni, ketika kita dikecewakan kita memberkati orang, itu seperti itu kehendak daripada Tuhan. Itu bukan kekuatan daripada Anda dan setiap itu semuanya kekuatan daripada anugerah yang Anda miliki yang nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Nah, Paulus juga menulis di 1 Korintus 15 ayat 9 dia berkata apa? Bahwa aku bekerja lebih keras, lebih berat, lebih keras lagi daripada pada orang lain, tapi bukan aku, tetapi anugerah Allah yang ada di dalam diri aku sendiri. Nah, Rasul berkata bahwa kemampuan dia untuk bekerja melebihi daripada pada orang lain, saudaraku, itu bukan daripada kekuatan dia. Dia berkata kekuatan daripada anugerah yang ada yang selalu menopang dia, saudaraku. Sehingga dia melakukan segala sesuatu melebihi daripada orang-orang lain, saudara. Ada amin. Dan di Titus juga berkata bahwa anugerah ini memampukan kita untuk kita mendidik kita, untuk kita menjauh daripada segala kefasikan, saudara. Ada amin. Nah, untuk itu Anda dan saya, saudaraku, firman Tuhan di Ibrani berkata kita jangan menjauh daripada anugerah daripada Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya.
Ada amin. Nah, sebagai anak-anak Allah, sudah kita harus berusaha sekuat daya kita untuk apa? Untuk menyelesaikan panggilan kita dengan baik untuk kita selesaikan dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Nah, untuk kesempatan ini saya berkata bahwa dengan perikop bahwa roh yang tidak kena menyerah yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya, saudaraku, jangan sekali sampai kita berpaling daripada anugerah daripada Tuhan, saudaraku. Sehingga apa? Sehingga membuat kita merasa letih, membuat kita merasa capek, membuat kita merasa tidak berdaya lagi ketika kita mengarungi kehidupan kita, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku, seperti katakan tadi, ketika kita naik perahu dengan kekuatan anugerah memampukan kita untuk mendayung. Tapi ketika kita berpaling daripada kasih karunia ini, saudaraku, ketika kita berhenti untuk mendayung. Kenapa, saudara, kita berhenti untuk mendayung? Karena kita karena kita mengira bahwa kita tidak mempunyai kekuatan di pelukan kita untuk berjuang. Padahal kita memiliki kekuatan ini, yaitu anugerah yang daripada Allah yang selalu menopang kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Nah, ketika kita berhenti mendayung, saudaraku, perahu kita terus lagi menuju ke depan, saudaraku. Tapi lama-kelamaan, saudaraku, perahu ini akan berhenti dan akan mengikuti arus, saudara. Lama-kelamaan, saudaraku, dan arus sungai ini, saudara, perahu kita akan akhirnya semakin deras mengikuti arus sungai, saudaraku. Di mana arus sungai ini berbicara mengenai dunia ini dalam kuasa si jahat, saudara. Sehingga Yohanes menulis di 1 Yohanes 15, saya baca firman-Nya. Yohanes menulis di 1 Yohanes 2 ayat 15, saya baca firman-Nya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, firman Tuhan 1 Yohanes berkata, ketika kita berhenti untuk kita mendayung, saudaraku, akhirnya apa? Kita akan mengikuti aliran sungai yang mengalir, yang dunia mengalir, arisan dunia yang mengalir, saudaraku. Ada amin. Untuk itu dikatakan seperti Yohanes katakan, kita bangga menjadi orang Kristen yang tidak berbuah, saudara. Kita mungkin masih ke gereja, kita mungkin masih ikut doa, ikut melayani, saudara. Tetapi cara hidup kita, saudaraku, itu seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Ada amin. Dan kita mungkin berkata bahwa di gereja kita seperti apa? Kita seperti pendeta, tetapi di luar, saudaraku, kita seperti mendekar, saudara. Ada amin. Orang berkata bahwa di gereja, waduh, kita seperti malaikat, tapi di luar daripada gereja kita seperti seorang penjahat. Dan cara pikir kita, tingkah laku, perbuatan, keinginan saudara, tidak beda dengan orang-orang dunia, saudaraku. Nah, firman ini berkata bahwa dunia lagi mengalami kehancuran, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan mendapat kehidupan yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Untuk itu Anda dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita hidup di dalam anugerah yang daripada Tuhan, itu kekuatan daripada Allah, yaitu kuasanya, pelimpahan kuasaan yang paling diberikan kepada Anda dan saya untuk memampukan kita, saudaraku, untuk kita mengarungi pertandingan iman kita dengan baik, saudaraku. Ada amin. Nah, kita lihat, saudaraku, ada beberapa di dalam Alkitab yang pernah saya sampaikan juga beberapa minggu lalu. Kita lihat di mana ketika kita anak-anak Tuhan berhenti mendayung, maka kita akan ditarik oleh arus dunia ini, saudaraku. Kita lihat satu kejadian mengenai Raja Salomo. Nah, Salomo itu sangat luar biasa, seorang raja yang mempunyai hikmat, mempunyai kekayaan dan kekuasaan yang tidak ada yang bisa menyaingi dia. Nah, kalau kita melihat Salomo itu yang mendirikan yang membangun bait Allah, tapi lihat akhir daripada hidup Salomo, saudaraku, dia hatinya, karena dia mempunyai istri, mempunyai selera yang banyak, saudaraku, akhirnya selera istrinya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, penyembah berhala. Akhirnya Salomo sendiri mendirikan juga mezbah untuk istri-istrinya menyembah Baal, dan Salomo juga ikut menyembah daripada Baal yang disembahkan oleh istri atau selir-selirnya, saudaraku.
Ada amin. Nah untuk itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagaimana hati Salomo mulai menjauh daripada Tuhan dan mendekat kepada dunia, saudaraku. Dan kita melihat saudaraku janji Tuhan kepada Raja Daud dari begitu banyak bangsa-bangsa Israel, tinggal satu yaitu kerajaan Yehuda, saudaraku. Nah, kalau kita banding dengan Yohanes Pembaptis, saudaraku, kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis juga, saudaraku, di mana dia dalam kehidupan dia bergumul dengan penjara, dengan kekerasan dan hal-hal dalam kehidupan dia untuk menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Dan yang satu, Yohanes Pembaptis, dia tidak bergeming untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, walaupun apapun taruhannya, saudaraku, hatinya tetap melekat kepada Tuhan dan dia tetap percaya dengan iman kepada Tuhan, saudaraku. Walaupun akhirnya Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal, saudaraku, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis dia meninggalkan warisan yang lebih unggul daripada Raja Salomo. Ada amin. Nah untuk itu saudaraku, Raja Salomo, Yohanes Pembaptis, mereka menjalani kehidupan mereka dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan Anda dan saya, saudaraku, yang hari ini kita lagi mendayung dengan kekuatan daripada anugerah, di mana kekuatan daripada dunia ini, saudaraku, begitu kuat, saudaraku, untuk menarik Anda dan saya untuk kita berpaling daripada tujuan hidup kita, panggilan kita kepada Tuhan, dengan masalah-masalah, dengan tantangan-tantangan dan tipu daya pada dunia ini selalu membawa kita, saudara, untuk kita menjauh daripada hadir daripada Tuhan, untuk kita menyangkal iman kita kepada Tuhan, saudara. Ada amin, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Untuk itu kita mesti memiliki roh yang pantang menyerah, roh yang tidak menyerah, untuk kita terus maju, saudaraku, mendayung dengan kota anugerah, melihat panggilan surgawi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada amin. Untuk itu, saudaraku, kita memiliki roh yang pantang menyerah, yaitu orang-orang yang sepenuhnya pantang mundur, saudaraku, percaya, pengharapan dan iman dan ketaatan kepada Tuhan, saudaraku. Ada amin. Dan apapun perlawanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, orang percaya yang tidak pernah menyerah, saudaraku, dia akan selalu komitmen dalam segala hal untuk untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, saudara. Nah, orang yang memiliki roh yang tidak pernah menyerah, saudaraku, Anda dan saya, saudaraku, inilah orang-orang yang akan melihat hal-hal yang supranatural dalam kehidupannya, saudaraku. Orang-orang yang akan melihat, menyaksikan dan mengalami hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudaraku. Hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi orang yang percaya, saudara. Ada amin. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai yang terakhir, saudaraku, kita melihat satu firman Tuhan di Kejadian 26, saudaraku, ayat 22, di mana ini berbicara mengenai Ishak, saudaraku, di tanah Gerar, saudaraku, di mana dia menggali sumur yang ditinggalkan oleh orang tuanya, itu Abraham, saudaraku, di mana ketika dia menggali sumur yang pertama, saudaraku, dia menggali sumur air yang berbual-bual, saudaraku. Kemudian ternyata ada orang lain yang mengklaim bahwa itu sumur milik mereka, dan dia mengikhlaskan, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, dia menggali lagi, saudara, sumur yang kedua. Begitu yang kedua, ada orang yang mengkomplain bahwa itu milik dia, mereka, dan dia melerakannya, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika dia menggali sumur, saudaraku, dan menemukan air yang berbual, saudara, dan inilah memberi mereka kehidupan, dan tanah air sumur ini dikasih bernama Rehobot, saudaraku. Kita lihat, saudara, Ishak, dia mempunyai roh yang tidak pernah menyerah, saudaraku. Nah, waktu zaman dahulu menggali sumur itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Kita lihat bagaimana yang pertama dia kegali, dia menyerah, walaupun ada orang yang kedua dan sampai yang ketiga dia pantang menyerah. Akhirnya apa, saudaraku? Dan sumur ini dikatakan Rehobot, saudaraku. Ada amin. Nah begitu Anda dan saya siang hari, saudaraku, Anda dan saya, kita akan melihat roh yang tidak pantang menyerah dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena kekuatan daripada anugerah daripada Tuhan selalu menopang kehidupan Anda dan saya. Dan kita akan melihat, saudara, dalam kehidupan kita janji-janji Allah itu akan tergenapi dalam kehidupan Anda dan saya.
Mari saudaraku, jangan menyerah dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Tantangan apapun kita percaya kita punya komitmen kita untuk menyelesaikan dengan baik. Kita percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan melalui anugerahnya selalu menopang kehidupan Anda dan saya. Mari bersemangat saudaraku di dalam nama Yesus. Amin. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepada firman Tuhan yang siang hari ini kami tahu bahwa kami anak-anak-Mu, kami mempunyai roh yang tidak akan pernah menyerah dengan tantang apapun dalam kehidupan ini, yang percaya penuh kepada kekuatan daripada anugerah Allah yang menopang kehidupan kami, yang memampukan kami Tuhan untuk kami mendayung, untuk melakukan kehendak daripada Tuhan, panggilan surgawi untuk memajukan dalam kerajaan Allah. Kami percaya ya Tuhan, apa sebagaimana Ishak lakukan, kami percaya akan Rehobot itu Tuhan, apapun dalam kehidupan kami itu akan membual-bual dalam kehidupan kami ya Bapak, untuk di mana Tuhan tempatkan kami, sehingga kami menjadi terang kemuliaan daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kami, anak-anak yang Bapak kasih. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu di mana apapun keadaan kami hari-hari, kami percaya bahwa kekuatan anugerah menopang kami untuk kami hidup dalam segala yang terbaik daripada Allah, dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan setiap kami anak yang Bapak kasih. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.